Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Aldini dari Pendidikan Teknik Mekatronika kelas F angkatan 2024. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama itu kita masuk ke pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta yang merupakan rumusan awal Pancasila. Pancasila kemudian disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, 5 sila Pancasila dan maknanya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan, namun negara tidak menganut satu agama tertentu. Semua warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati martabat manusia tanpa memandang ras, suku, dan agama. 3. Persatuan Indonesia, semangat nasionalisme dan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya dan etnis. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna itu menekankan demokrasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Selanjutnya itu latar belakang filosofis Pancasila. Pancasila berakar pada nilai-nilai luhur yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, seperti gotong royong, musyawarah, dan kepercayaan kepada Tuhan. Pemikiran ini dipengaruhi oleh filsafat Timur yang mengutamakan harmoni dan kebersamaan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila ini terbagi menjadi 4, yaitu sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Maksud dari sebagai dasar negara yaitu Pancasila itu menjadi fondasi bagi semua peraturan dan kebijakan negara. Kemudian sebagai ideologi bangsa yaitu nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu semua hukum di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Dan yang terakhir yaitu sebagai pandangan hidup bangsa, menjadi pedoman moral dan etika dalam interaksi sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada sejarah perdebatan dan penetapan Pancasila. Jadi perdebatan di dalam BPUPK itu khususnya terkait Piagam Jakarta dan isu agama dalam dasar negara. Terus ada juga proses penghapusan 7 kata dari sila pertama, itu demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam. Kemudian yaitu usaha untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi pemersatu, meskipun ada berbagai pandangan politik pada saat itu. Nah, selanjutnya itu implementasi Pancasila dalam kehidupan negara. Yang pertama itu di politik. Demokrasi Pancasila menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, namun tetap menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Yang kedua yaitu hukum. Semua undang-undang dan kebijakan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga ada ekonomi, yaitu Pancasila mendorong sistem ekonomi yang berkeadilan di mana sumber daya nasional dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Nah, contoh implementasi Pancasila dalam kebijakan negara itu adalah
Program Keluarga Harapan atau PKH sebagai upaya pemerataan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan sila kelima. Ada juga pendidikan gratis hingga tingkat SMA yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, yang ketiga juga ada kebijakan kerukunan umat beragama yang didasarkan pada sila pertama dan kedua dengan tujuan menjaga harmoni di tengah keberagaman agama. Nah, ada juga tantangan implementasi dalam Pancasila. Yang pertama itu ada di tantangannya globalisasi. Itu masuknya nilai-nilai asing yang bertentangan dengan Pancasila seperti individualisme dan liberalisme. Nah, ada juga radikalisme dan terorisme, ancaman terhadap persatuan bangsa dan toleransi beragama yang dianut dalam Pancasila. Terus ada juga ketimpangan sosial, munculnya kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan yang bisa mengganggu nilai keadilan sosial. Nah, kemudian yaitu ada upaya penguatan implementasi Pancasila. Yang pertama itu pendidikan Pancasila di sekolah, membangun pemahaman generasi muda tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua itu sosialisasi nilai Pancasila. Pemerintah dan lembaga masyarakat harus terus mengadakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu ada penerapan hukum yang berkeadilan, penguatan penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila untuk menghindari ketidakadilan. Nah, terus ada juga pengaruh Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, yaitu ada pengaruhnya itu menumbuhkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga membangun semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Dan juga pengaruh positifnya itu mendorong terciptanya harmoni dalam kehidupan beragama dan berbudaya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu Pancasila adalah landasan yang kokoh bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan arah yang jelas dalam pembangunan bangsa yang berkeadilan, bermartabat, dan bersatu. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus diperkuat untuk menjaga keutuhan dan kemakmuran Indonesia. Nah, jadi itu tadi sedikit materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.